Halo, selamat pagi, siang, sore. Sekarang ini udah agak hujan rintik-rintik dan tebak aku ada di mana. Kalau kita bicara mengenai kota hujan, tentunya saat ini kita berada di Kota Bogor. Nah, saat ini saya Vera Maki dari VMCS Advisory Indonesia sedang berada di Balai Kota di kantornya Pak Wali Kota Bogor. Siapa lagi kalau bukan Bapak Bima Arya Sugiarto, seorang pemimpin yang menata, mengelola, dan tentu menjaga Kota Bogor. Yuk kita masuk ke dalam, kita diskusi, ngobrol bareng dengan Bapak Wali Kota Bogor, Republik Indonesia, Bapak Bima Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang Bima? Baik Vera, apa kabar? Alhamdulillah baik. Tadi pas lagi mau jalan ke sini, saya lagi mencari-cari apa ya kira-kira yang top of mind orang-orang tentang Kota Bogor. Dan one of which sebagai kota hujan. Dan benar, aku tadi waktu ke sini hujan. Nah, Kang Bima, ini kan Kang Bima sekarang di Bogor sebagai wali kota sudah periode kedua nih ya. Iya. Udah lama sekali dari tahun 2014 ya Kang ya. Apa sih Kang update terbaru tentang Bogor buat teman-teman nih di sini eksekutif-eksekutif muda yang ingin ke Bogor, apalagi sih update terkini tentang Bogor? Tadi kan Bogor identik dengan hujan. Iya. Ada satu lagi loh. Selain hujan, Apa tuh? orang tuh kalau nyebut Bogor, Bogor kota hujan, satu lagi Bogor kota angkot. Iya, itu nggak enak banget ya. Iya, benar-benar. Nah, jadi ada yang baru, Vera. Iya. Bulan ini kita sudah mulai proses mengganti angkot dengan bis. Oke. Gitu. Aku dengar juga tentang itu, tapi pingin dengar langsung nih dari Kang Bima. Jadi confirm ya Kang ya? Ya. Oke. Jadi selama ini macet, angkot di mana-mana. Satu karena angkotnya kebanyakan, Iya. kedua karena berhentinya hanya Tuhan dan supir angkot yang tahu. Nah, jadi Iya, kita buat benar. satu sistem, Iya. angkot ini dikonversi menjadi bis, 3 Iya. angkot menjadi 1 bis. Oke. Tahun ini beroperasi 49 bis, menggantikan 147 angkot. Jadi bertahap sampai tahun 2024, Iya. angkot ini nanti akan tinggal kenangan yang tak terlupakan di Kota Bogor. Berarti sebelum benar-benar hilang, nanti pulang dari sini kita langsung Nyobain angkot. angkot, foto di depan angkot. Karena 10 tahun, 20 tahun lagi, that's gonna be a good moment mungkin ya. Saya bahkan sampai buat batik angkot. Ya, Nah. ketika orang-orang nanya, ya ngapain Pak Wali pakai batik angkot? Karena nanti akan jadi sejarah. Betul, gitu. benar. Itu kan jadi sejarah yang mungkin kalau ada museum Kota Bogor, Ada itu angkotnya. salah satu angkotnya. Iya. Ya. Nih satu lagi terkait dengan Kota Bogor. Jadi yang pertama angkot akan tidak ada. Ya. Lalu apa lagi Kang? Kita sedang membangun kawasan heritage yaitu Surya Kencana. Surya Kencana. Ini Chinatown-nya Bogor, Vera. Oke. Jadi kalau orang masuk Bogor, ke Tugu Kujang ke bawah, ini ke kiri. Nah, itu sedang kita tata sekarang, pedestriannya dibagusin, Iya. dikasih lampu-lampu, pedagangnya ditata. Jadi orang itu kalau mau ke Bogor bukan hanya datang ke Kebun Raya Iya. atau jalan sekeliling istana, Iya. tapi ke Surya Kencana ini. Ke Surya Kencana kan ini jalan. Oh iya, jalannya Jalan. ya. Jadi nanti trotoar, jadi ada kuliner, Iya, ada iya. oleh-oleh Iya, gitu iya, ya. Ya iya. kayak Chinatown di luar negeri lah. Iya. Kayak Chinatown di Singapura mungkin. Nice. Itu kira-kira tahun berapa tuh Kang? Sekarang kita sudah tata, ini sudah 2 tahun terakhir lah. Desember ini selesai ya fase kedua, nah terus-terusan lah terus. Jadi awal tahun depan sudah bisa dinikmati lah. Iya. Oke Kang, kita mau tanya nih, apa sih kira-kira yang membuat Kang Bima itu bersemangat untuk tinggal dan terlibat di banyak hal di Kota Bogor? Saya tuh lahir di Bogor. Bapak ibu juga orang Bogor, kakek nenek orang Bogor gitu. Jadi mengalami masa-masa indah di Bogor, Iya. mengalami masa-masa bangga atas Kota Bogor. Iya. Jadi ketika Bogor itu banyak masalah, kayak nggak rela gitu loh, kayak nggak ikhlas gitu loh. Iya. Kok tadinya kota hijau karena taman jadi kota hijau karena angkot, gitu. Kok tadinya kotanya sejuk guyup, kok jadi banyak tawuran pelajar gitu ya. Iya. Jadi
Ya, pada saat saya memutuskan untuk maju jadi wali kota Bogor, yang terbayang adalah bagaimana caranya mengembalikan lagi hal-hal yang dulu indah menjadi indah, Iya. yang dulu membanggakan kembali kita bangga lagi gitu. Iya, wah luar biasa nih. Nah, satu lagi, ini kita bicara mengenai Kota Bogor, tentu tidak terlepas dari kreativitas yang ada di dalam Kota Bogor, kulinernya, juga mungkin kerajinannya, dan kita bicara mengenai UMKM ya, Kang Bima ya. Nah, bagaimana kira-kira saat ini perekonomian di Bogor dilihat dari UMKM, apalagi di masa pandemi ini, bagaimana untuk merevitalisasi teman-teman UMKM ini supaya mungkin bisa tambah bergairah, banyak orang-orang yang juga meminati produk-produknya dan sebagainya. Keterlibatan apa dari Kang Bima? Kita kan buat riset ya, Vera. Sejauh mana pandemi ini memukul warga Bogor. Memang menyedihkan ya. 70% pendapatannya terganggu, 40% lebih bahkan sempat kehilangan pekerjaan gitu. Iya. Tetapi survei ini juga menunjukkan bahwa di balik musibah ada berkah. Iya. Jadi ada segmen-segmen yang justru peluangnya besar. Iya. Apa itu? Satu, misalnya produk-produk alat-alat kesehatan. Betul. Atau makanan-makanan kesehatan. Betul. Kedua, iya. urban farming. Ketiga, dekorasi rumah tangga. Iya. Gitu. Benar, karena semuanya work from home, Work from school home. from home, Iya. ingin rumahnya lebih indah, lebih asli, lebih nyaman. Iya. Dan itu banyak diproduksi oleh UMKM-UMKM di Bogor ya, Kang? Betul. Nah, sekarang gimana caranya peluang itu kan betul-betul kita jemput semuanya. Iya. Nah, ada yang dianggarkan oleh Pemkot untuk pelatihan, untuk ngasih modal. Iya. Tapi saya percaya hari ini nggak bisa semua diambil oleh Pemkot. Ini kan zamannya kolaborasi. Betul. Ini kan zamannya sharing ekonomi. Yes. Makanya saya challenge kepala dinas saya, dengan zero APBD, Anda bisa nggak berdayakan UMKM? Iya. Akhirnya apa? Dibuatlah platform digital kita. Betul. Jadi kita sudah punya platform digital namanya Bogor Hits. Oke. Nah, jadi talent scoutingnya di situ. Iya. Kita latih untuk packagingnya di situ. Wow. Kita latih untuk promotingnya juga di situ. Iya. Bahkan sangat memungkinkan untuk kita cari funding buat mereka. Oke. Nah, Berarti akses permodalan ya, Kang? iya, semua. Iya. Gitu. Dengan satu platform itu. Iya. Dan kita gandeng berbagai macam pihak. Oh, that's very nice. Jadi Bogor Hits itu merupakan salah satu platform yang diinisiasi oleh Kang Bima. Iya. Luar biasa. Nah, satu lagi nih Kang Bima, kalau kita bicara mengenai UMKM juga ya, mereka ini kan sekarang masuknya ke era marketplace, e-marketplace ya, digitalisasi ya. Kira-kira bagaimana kesiapan dan ataupun support dari Kang Bima kepada mereka-mereka ini? Salah satu konsepnya di Bogor Hits itu ya adalah melakukan coaching kepada mereka. Iya. Ya, supaya bukan saja mampu compete dengan pasar nasional atau domestik, tapi bisa go global, kira-kira gitu. Itu satu. Nah, yang kedua, kita juga dorong komunitas-komunitas anak-anak muda ini, ya startup semuanya, ya supaya mereka berkembang, membantu UMKM. Ya, contohnya ya, ada komunitas-komunitas anak muda yang jago untuk buat desain, buat startup dan lain-lain, mereka cari UMKM untuk dibantuin mulai dari difoto, dibuatin domainnya, dibuatin situsnya, websitenya atau Instagramnya, untuk kemudian mereka akhirnya bisa jualan online, gitu. Jadi nggak usah semua jadi pemerintah. Yes, betul. Ya, jadi mereka kita dong, kayak kemarin saya kumpulin, mereka saya tanya, kalian ini untuk UMKM itu nge-charge-nya gede nggak sih? Mereka balik lagi nanya, Kang, kalau 10.000 satu foto sampai tayang mahal nggak? Nggak banget, saya bilang gitu. Murah. Murah sekali. Iya. Oke, jadi memang kolaborasi itu penting sekali. Jadi Kang Bima akan sangat senang apabila kolaborasi tersebut terjadi ya di Kota Bogor ya. Baik dari private sector, lembaga kemasyarakatan, bahkan individu-individu gitu ya yang ingin turut berpartisipasi. Pentahelix. Exactly, Pentahelix. Nah, sejauh mana sih Pentahelix ini sudah dibuat membara di Kota Bogor ini? Sudah puas belum? Atau masih pengen lebih membara lagi? Saya tuh orangnya nggak gampang puas, Vera. Ya. Jadi kita ini udah dari tahun 2015 lah ya berkolaborasi. Karena saya lihat satu, APBD terbatas. Kedua, kompetensi dari dinas juga terbatas. Ketiga, waktu juga terbatas ya. Sedangkan kita ingin sesuatu yang sustain. Betul. Nah, makanya kita kolaborasinya dengan kampus untuk mendesain program-program. Kemudian kita gandeng juga entrepreneurs, filantrop ya untuk funding gitu. Dan
yang paling saya suka itu yaitu berkolaborasi dengan komunitas. Iya, benar Because they sekali. have passion. Exactly. Wah, luar biasa Luar tuh, biasa passion ya. mereka tuh luar biasa. Generasi muda di Bogor ini luar biasa Ya. ya, Kang Bima ya. Oke, sekarang saya mau bertanya, ini karena podcastnya adalah tentang public relation, tentang komunikasi. Jadi ingin bertanya dan mungkin belajar juga dari Kang Bima, bagaimana Kang Bima memanfaatkan public communication atau komunikasi publik pada saat terjadi pandemi selama 1,5 tahun belakangan ini. Menurut Kang Bima, apa sih kemarin yang benar-benar ditempa dari public communication? Apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh Kang Bima pada saat berbicara mengenai pandemi, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, ketaatan mengenai protokol kesehatan, menyemangati untuk tetap bisa bertahan, dan sebagainya. Kalau kita nonton film-film science fiction, Vera, Independence Day, Armageddon gitu ya, disaster itu dimulai ketika politisi atau pembuat kebijakan ini nggak percaya feeding atau masukan dari saintis. Ya, dikatakan misalnya ini ada meteor mau datang, nggak percaya, ternyata meteornya beneran mau datang loh, kan gitu kira-kira kan. Nah sama, menurut saya pemerintah hari ini, politisi, bupati, gubernur, bahkan presiden, prinsip pertama adalah harus jujur. Ya, jadi nggak boleh denial. Disaster is coming misalnya, ya harus jujur, harus cepat gitu, nggak boleh nutupin. Itu pertama menurut saya. Dan harus dengar semua. Yang kedua harus cepat, nggak boleh ditunda. Itu makanya itu prinsip saya. Saya kumpulin semua dinas gitu kan. Oke, kita harus siap worst case scenario. Tell public the truth, itu paling penting loh. Jangan sampai mereka dibuai, nggak ada. Kan di awal pandemi, Vera, kan kita tahu lah, beberapa menteri agak denial, nggak bisa. Itu prinsip nomor 1 menurut saya, harus jujur. Ya. Be honest, itu prinsipnya. Nomor 2, cepat, nggak boleh lama. Begitu ada apa-apa, gerak cepat, dikaji, riset gitu. Berarti kalau memang dengan demikian, dalam 1,5 tahun ini, Kang Bima pasti sudah sangat all out, dan juga pasti sangat stres. Siapa sih yang nggak stres ya? Semuanya stres gitu ya. Nah, di levelnya Kang Bima, bagaimana Kang Bima itu mengelola kesehatan mentalnya Kang Bima gitu loh. You have to take care of yourself, you have to take care of your family, take care of the region gitu kan, Bogor, masyarakat Bogor tadi, dan semuanya harus bergerak cepat. Dan itu pasti melelahkan gitu ya. Itu gimana Kang? Saya itu pasien COVID 001 di Kota Bogor. Oh jadi yang pertama kali dinyatakan positif adalah Wali Kota Bogor. Saya ingat, tapi saya nggak kalau itu 001 loh. Saya nomor 1. Ya, bayangin gimana gegernya Bogor waktu itu. Ya, dan begitu saya diumumkan sakit, saya ngumumin sendiri, karena itu prinsipnya transparan, be honest. Dan untuk alert juga untuk semua kan. Besoknya Kota Bogor agak-agak sepi tuh, karena wali kotanya positif gitu. Nah, dari situ saya belajar, Vera, selama 3 minggu di rumah sakit, kita ini diuji lagi semua tentang apa arti kesehatan gitu. Makanya kemudian begitu keluar di rumah sakit, saya kayak di riset lagi loh semua. Jadi hidup lebih sehat semuanya. Dan bukan hanya soal makanan, minuman gitu, tapi mindset, time management dan lain-lain. Gitu. Dan satu hal yang sangat saya percaya, gini, intinya olahraga rutin yes. Saya tuh 5 kali seminggu minimal olahraga. Kadang-kadang 7 hari seminggu sih. Tapi saya sadar harus ada off-nya kan gitu. Itu udah pasti. Tiap pagi saya pasti olahraga. Ya, setelah sholat subuh saya olahraga sejam. Minimal sejam. Nah, tapi setelah itu yang sangat penting adalah banyak ketawa. Ketawa sama sahabat-sahabat lama, ngomong-ngomong santai sama keluarga. Kayak gitu deh. Itu penting banget untuk kesehatan mental ya, dan menambah imun sistem ya. Iya. Nah, satu lagi Kang Bima, apa sih peranan penting? Tadi kan Kang Bima udah bilang bahwa kita harus cepat, harus komunikasi, harus jujur. Tapi lebih dalam lagi nih kita bicara mengenai teknik komunikasi publik yang tidak semuanya bagus kalau menurut saya sih, in my view ya. Tidak semua politisi punya public communication yang baik gitu. Kang Bima salah satu yang menurut aku tuh keren gitu. Apa sih tekniknya Kang untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat? Kan ini nggak hanya mengkomunikasikan ya, tapi juga harus meyakinkan, persuasif. Gini loh, prinsip utama adalah kita harus tahu apa yang publik ingin tahu,
bukan apa yang ingin kita sampaikan, itu berbeda loh. Betul. Jadi seringkali pejabat itu di otaknya itu atas juta, dia pengen sejuta itu disampaikan semua. Iya. Padahal publik cuma ingin 10, kan gitu. Iya. Itu prinsip nomor 1. Nggak boleh semuanya dong lu pengen ngomongin. Iya. Yang ingin publik dengar apa, kan Iya, gitu. betul. Makanya saya sering ingatkan kepala dinas, straightforward to the point. Iya. Ya. COVID hari ini berapa, Iya. rumah sakit kapasitasnya berapa, Iya, betul. dan apa langkah kita. Itu aja. Iya. Jadi selalu ingin ditekankan apa yang publik ingin dengar, itu yang pertama. Iya. Nah yang kedua, ya bahasanya nggak usah terlalu ribet. Kadang-kadang orang-orang kan pengen kelihatan keren, pakai bahasa-bahasa yang canggih, Iya, pakai jargon-jargon. jargon-jargon, simple gitu. Iya. 2. Iya. Yang ketiga, menurut saya nih, Iya. venue and how we deliver the message juga penting. Iya. Makanya kalau Vera mungkin merhatiin, saya pernah mengumumkan ganjil genap di Kota Bogor Iya. dengan cara berdiri di atas Iya. kap mesin. Saya lihat, saya nonton, saya baca. Iya, soalnya saya bilang kalau kita ngomong biasa-biasa aja orang nggak akan lihat. Begitu Betul. ngomong, ini wali kota ngomong apa ini di atas, itu targetnya. Iya. Memang risikonya dibully, dan memang dibully, ya tapi nggak apa-apa, yang penting message-nya nyampe gitu loh. Betul, betul. Iya, jadi selalu itu semua dipikirkan oleh Kang Bima ya. Every step, every communication strategy. Semuanya. Dan termasuk tadi ya, misalnya dibully atau misalnya ada khawatir takut nanti orang nggak suka. Itu gimana ya, Kang ya? Kita itu ada tim, Fer. Mm-mm. Jadi kadang-kadang saya yang punya ide, kadang-kadang itu keluar dari tim, Iya, kita ada weekly discussion lah, atau Iya. kadang-kadang daily juga gitu Iya. loh. Nah, tapi selalu kita ya at the end of the day pasti harus ada keberanian untuk mengambil risiko. betul. Itu aja. Keberanian untuk mengambil resiko demi kepentingan dan kebermanfaatan yang lebih berjangka panjang gitu ya, Kang Bima ya. Iya. Daripada hanya memikirkan nanti orang nggak suka atau apa Enggak, gitu ya. enggak, udah. ya. Itu tuh nggak boleh jadi pertimbangan utama. Selalu ada yang nggak suka. Ngapain mikirin itu? Yang Iya. penting target kita tercapai gitu. Iya, benar. Oke, jadi kalau misalnya gaya komunikasinya Kang Bima, menurut Kang Bima gimana sih? Kalau aku sih ngelihatnya Kang Bima itu sangat adaptif ya, gitu. Tapi kalau menurut Kang Bima sendiri, how do you perceive yourself? Saya itu merasa sangat terpengaruh sama orang-orang dengan gaya bahasa low context. Low context ya. Jadi Oke. straightforward, to the point, lugas. Waktu saya kuliah, tokoh favorit saya adalah almarhum Wimar Witular. Ah, iya. Ya. Pak Wimar ini kalau bawain acara enak banget, diksinya sederhana, Iya. straightforward, nggak berbelit-belit, nggak berbunga-bunga, Iya. gitu kira-kira. Makanya saya selalu berusaha untuk meringkas kata-kata itu lugas. Jadi low context lah kalau ngomong. Low context ya. Tadi Kang Bima sebenarnya udah ngasih beberapa tips nih, low context, jujur, cepat, gerak cepat gitu ya. Dan saya melihat Kang Bima ini sebagai pemimpin yang kalau menurut saya ya energetik, aktif, energinya kayaknya nggak habis-habis gitu ya. Masih bisa juga ya itu tadi ketawa-ketawa dalam Justru hal. energinya dari situ. Justru Vera. energinya dari situ ya. Iya, saya tuh ya secapek-capeknya begitu ketemu orang, ngumpul dengan orang, ketemu warga, ketawa, ketemu Iya. sahabat lama itu Itu kayak booster ya? recharge, Itu- booster. Oke. Gitu. Kalau di rumah seharian saya sakit loh. Iya. Nah, Kang Bima, jadi itu adalah bisa dikatakan tipsnya Kang Bima ya untuk ya anak-anak muda yang ingin menjadi pemimpin muda, ingin menjadi politisi muda, ingin punya kepemimpinan yang mumpuni lah dan yang asik gitu. Enggak juga sih. Artinya just be yourself ya. Oke, Ya orang kalau introvert kan nggak bisa dipaksa ekstrovert ya. betul. Jadi know your strength itu lebih penting Iya. ya. Kekuatan kamu apa, passion kamu apa, Iya. karakter kamu apa kan Iya. gitu. Nah, sekarang ini sering ditanyain ke saya nih, Kang Bima. Apakah orang yang introvert bisa jadi pemimpin? Oh sangat bisa. Saya kenal kok beberapa pemimpin yang kita kagumi gitu ya. Iya. Ternyata kalau ngomong berdua gitu dia akan ngaku. Saya nih introvert loh sebenarnya. Oke. Itu ada. Jadi bisa kan ya? Bisa. Bukan berarti karena tidak extrovert, tidak bisa. Bukan berarti tidak bisa belajar public speaking kan ya? Gini, ada yang memang karakter bawaan orok ya, yang agak susah tuh dirubah. Iya. Tapi ada yang sebetulnya dari kecil itu dia bisa dibangun, dilatih dan dikembangkan terus. Iya. Saya tuh waktu SD, SMP tuh pemalu banget loh. Oh, Kalau oke. ngobrol sama orang tuh gemeter. Kalau ngobrol sama perempuan apalagi gemeter. Tapi waktu SMA ya perempuannya gemeter sih.
Itu lucu tuh. Nanti coba kita tanya testimoni dari teman-teman SMA, benar nggak begitu Iya. gemeteran gitu ya, Iya. hati bergetar gitu. Nah, berbicara mengenai kepemimpinan ya, ini segmen terakhir Kang Bima. Tentu banyak permasalahan, isu-isu dan tantangan dalam mengemban tugas sebagai wali kota. Bagaimana Kang Bima memanage antara keputusan-keputusan yang populer dan keputusan-keputusan yang memang mau nggak mau harus dilaksanakan. Itu bagaimana tuh Kang Bima? Berjibakunya seperti apa? Nggak boleh bercita-cita selalu ingin menyenangkan semua orang. Iya. Itu nggak boleh. Oke. Selalu ada yang kontra. Itu prinsip Iya. pertama. Iya. Yang kedua, pemimpin itu harus siap untuk tidak populer menurut saya. Harus Ketika dia yakin atas sesuatu yang ingin dia perjuangkan. Iya. Gitu. Iya. Dia harus siap untuk itu. Iya. Karena saya belajar dari sejarah, sering sekali keputusan tidak populer pada saat itu menjadi keputusan bersejarah dan dikenang sepanjang masa. Oke. Only time will tell. Oke. Banyak loh. Iya. Ya, kita ingat almarhum Pak Habibie, Iya. ya, ketika masa-masa dia jadi presiden ditolak kebijakannya, dikritik segala macam. Tapi sekarang kita mengenang yang kontroversial itu menjadi sesuatu hal yang baik. Iya. Gitu. Jadi jangan menjudge bahwa ini pasti jelek, enggak kok. Iya. Yang penting kita firm. Iya. Nah, firmnya itu based on apa? Satu, values, nilai. Iya. Yang kedua, aturan. Dua itu aja. Oke. Kalau udah jelas values-nya apa, Iya. kemudian aturannya jelas, Iya. go on. Kang Bima, saat ini kan banyak isu-isu yang terjadi di sekitar kita ya, baik mungkin di tingkat Bogor, tingkat Indonesia maupun di tingkat global. Apa sih sekarang yang menjadi isu-isu yang diperhatikan oleh Kang Bima saat ini? Saya lihat ya, kita itu cenderung lupa bahwa membangun kota itu bukan hanya mempercantik kota, tapi membangun manusia. Iya. Itu sering banget kita lupa loh. Jadi orang-orang itu cenderung berorientasi pada quick win, Iya. low hanging fruit, Yes. instan. Jalan dibangun bagus, taman dibangun bagus, Iya. ini fisik kelihatan gitu. 3 Iya. tahun, 4 tahun oke. Iya. Tapi manusianya nggak kita bangun. Iya. Padahal sejarah mencatat bahwa banyak sekali kota yang hancur, negara hancur, peradaban hancur, ratusan tahun, Iya. teknologi yang canggih itu hancur Iya. karena ulah manusia. Ah, Konflik agama, betul. konflik politik, konflik Iya. kelompok gitu. Iya. Iya. Nah makanya di Bogor saya fight untuk berusaha membangun manusianya. Anak-anak muda, Betul. kita edukasi, kita Iya. buat inspirasi gitu. Iya. Mungkin nggak kerasa sekarang, tapi jangan-jangan mereka inilah berapa ratus orang, berapa ribu orang yang kita berikan inspirasi, Iya. kemudian akan meneruskan apa yang saya lakukan hari Betul. ini di masa depan. Gitu. Betul. Iya. Kalau misalnya Kang Bima, ini kan Kang Bima udah level edukasinya juga udah paling tinggi ya, udah ngambil S3 doktor gitu. Tapi kalau dikasih kesempatan untuk belajar lagi, kesempatan dalam hal waktu ya, karena kan pasti sekarang sibuk sekali. Kang Bima mau belajar apa sih? Apa sih yang ingin dipelajari sekarang? Ya, saya punya cita-cita sebetulnya ingin mendapatkan guru besar, profesor. Nah, sekarang berproses. Ini saya semester ini ngajar lagi, Vera. Oh, di mana Kang? Di Paramadina. Oh, kembali lagi ke Paramadina ya. Gitu, saya ngajar lagi sambil mencicil persyaratan untuk menjadi profesor. Kenapa? Saya selalu ingin balik ke kampus. Kalau pensiun jadi wali kota, ya kalau nggak ada langkah lanjutan di politik, saya senang sekali kembali ke kampus, nulis buku, ngajar, mendalami ilmu politik. Jadi saya ingin fokus banget di politik gitu. Tapi titik perhatian saya tuh banyak banget gitu. Begitu jadi wali kota, ternyata urban design seru ya, keren loh tata kota gitu kan. Ternyata belajar SDGs yang banyak itu tentang lingkungan hidup juga menarik buat saya. Nah, jadi selain nanti kembali ke kampus, kayaknya jadi konsultan udah bisa deh, konsultan apa aja gitu. Oh iya udah pasti, itu udah pasti Kang. Tapi apakah akan ke arah situ untuk menjadi konsultan juga gitu? Iya, ada rencana seperti itu. Kembali lagi ke panggung konsultan tadi. Bisa kembali ke konsultan lama yang saya dirikan, atau bisa juga membuat konsultan baru. Ya kita lihat nanti lah. Oh oke. Looking forward nih Kang. Pasti banyak sekali karena pengalamannya Kang Bima, ilmu-ilmunya, experience-nya, ya kan. Orang ingin menyerap itu loh Kang Bima. Mungkin nanti ya setelah
Kang Bima mungkin sudah ya itu tadi kembali ke kampus, menjadi konsultan. Saya yakin itu kan banyak memberikan manfaat sih Kang. Iya, iya. Iya. Nah ini last word nih, adakah yang Kang Bima ingin sampaikan mungkin ke eksekutif muda yang nonton podcast ini kepada generasi Z gitu ya, terkait pengembangan diri dan karir mereka? What would be your best advice for them? I am political scientist. I know nothing about urban design. Iya. Ya. Tapi dalam perjalanannya, kemudian saya bukan hanya merasa terpaksa belajar tentang banyak hal, tapi merasa tertarik untuk belajar banyak hal. Jadi, my suggest is keep on learning untuk Iya. semua. Iya. Dulu waktu saya ngambil S2 di Monash University, kampus saya, Iya. itu tagline Monash University itu adalah Ancora Imparo. Oke. Ancora Imparo. Saya tanya apa gitu. Oh, bahasa Latin artinya keep on learning gitu. Oke. Jadi saya baru tahu sekarang ya makna dari keep on learning itu. Iya. Ya hidup itu ibarat naik sepeda, Iya. nggak boleh diem kita. Iya. Harus bergerak, jiwa, raga, pikiran semuanya harus bergerak. Betul. Kita baru akan bisa berkembang kalau kita terus bergerak. Iya. Ya kalau orang merasa sudah pinter, sudah selesai udah. Iya. Hidupnya akan selesai. Selama nafas ini masih terus, Iya. ya kita harus terus bergerak, harus terus belajar. Betul. Nah, di usia yang ke-50 ini saya tiap minggu pasti aja beli buku. Oh. Kalau traveling saya pasti baca buku. Oke. Gitu. Iya. So they have to keep on learning ya. Yes. Iya. Dan mencari mungkin apa ya hal-hal yang mungkin relevan dengan percepatan teknologi dan digitalisasi ya saat ini ya. Saya pikir itu pesat sekali ya dan bagaimana semuanya itu merubah cara kita berpikir, cara kita menjalankan hidup ya. Yeah. Pandemi ini percepatan sebenarnya kan atas Yeah. apa yang sudah kita lihat ke depan yang diubah oleh teknologi dan juga digitalisasi. Pandemi ini kan memberikan message yang sangat kuat Iya, bahwa kita harus meriset ulang semua. betul. Cara kita belajar, Iya, cara kita beribadah, betul. cara kita berbisnis, Iya, cara kita semuanya lah Iya. ini diriset ulang. iya, Nah, kan Tuhan meminta kita untuk berpikir, kan gitu, Betul. berpikir dan belajar. betul. Yang bisa berpikir belajar, mereka akan survive. Betul. Iya. Wow, that's a very great punchy lines. The last word from Bapak Bima Arya, Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Republik Indonesia. Dan saat ini kita sedang berada di ruangan beliau, ruangan kerja beliau, yang saat ini sudah cenderung sudah sepi, sudah semakin malam. Tapi tadi kita menanti cukup lama, beberapa jam, dan kita melihat bagaimana dinamika aktivitas secara cepat berlangsung. Aktifnya Kang Bima Arya dalam menjalankan tugasnya, mengemban tugasnya, amanahnya sebagai Wali Kota Bogor. Kang Bima, thank you so much for your time. Terima My kasih pleasure. banget sudah diberikan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.